Assalamualaikum, Shalom, dan Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan membawakan presentasi yang berjudul Domain Belajar, yaitu konstruktivisme. Anggota kami terdiri dari Elva Crescentia, Indrianti, Yeslin Febrianti, dan saya sendiri, Yuli Lestari. Menurut Browning, konstruktivisme adalah perspektif psikologis dan filosofis yang berpendapat bahwa setiap individu membentuk atau membangun pengetahuan dari apa yang mereka pelajari dan pahami. Para konstruktivis berpendapat bahwa belajar merupakan pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang berasal dari pengajaran formal atau pengalaman. Ada 3 poin pembelajaran pada teori Piaget, yaitu ekuilibrasi, tahapan, dan mekanisme belajar. Ekuilibrasi mengacu pada dorongan biologis untuk menghasilkan keadaan equilibrium atau adaptasi yang optimal. Kedua, tahapan pembelajaran dimulai dari sensori motor pada anak baru lahir sampai berumur 2 tahun. Di mana anak-anak bertindak spontan sebagai upaya untuk memahami dunia yang mereka lihat dan rasakan. Di tahap praoperasi dengan rentang umur 2-7 tahun, anak-anak dapat membayangkan masa depan dan merefleksikan masa lalu meskipun mereka tetap berorientasi pada saat ini. Selanjutnya, tahap operasional pada anak berusia 7-11 tahun ditandai dengan pertumbuhan kognitif yang luar biasa, seperti keterampilan dasar dan berbahasa pada anak-anak yang berkembang pesat. Terakhir, pada tahap operasional formal dengan rentang umur 11 tahun sampai dewasa, anak-anak dapat berpikir tentang situasi hipotesis. Mekanisme belajar dalam teori Piaget termasuk konstruktivisme karena mengasumsikan bahwa anak-anak memperoleh konsep pemahaman melalui pengalaman. Informasi dari lingkungan tidak secara otomatis diterima, tetapi diproses sesuai struktur mental anak-anak. Anak-anak memahami lingkungan mereka dan membangun realitas berdasarkan kemampuan mereka saat ini. Kemudian konsep-konsep dasar ini berkembang menjadi pandangan yang lebih kompleks lewat pengalaman yang diperoleh. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Saudari. Baik, selanjutnya yaitu implikasi teori Piaget bagi pembelajaran. Implikasi teori Piaget bagi pembelajaran yang pertama, memahami perkembangan kognitif. Semua siswa tidak boleh diharapkan untuk memiliki pemahaman pada tingkat yang sama. Kedua, membuat siswa tetap aktif. Anak-anak membutuhkan lingkungan yang memungkinkan eksplorasi aktif dan kegiatan langsung. Yang ketiga, membuat kondisi di mana anak-anak dapat belajar dari kesalahan. Teori Piaget tidak mengatakan bahwa anak-anak harus selalu berhasil. Feedback dari guru yang menunjukkan jawaban yang salah bisa mengembangkan kemampuan adaptasi siswa. Keempat, yaitu memberikan interaksi sosial. Meskipun Piaget berpendapat pengembangan pengetahuan dapat terjadi tanpa harus berinteraksi, lingkungan sosial tetap merupakan sumber utama. Dengan belajar bahwa orang lain memiliki sudut pandang yang berbeda, dapat membantu anak-anak untuk lebih berempati.
selanjutnya yaitu teori Vygotsky. Poin-poin utama dari teori Vygotsky yaitu interaksi sosial sangat penting. Pengetahuan terkonstruksi antara dua orang atau lebih. Kedua, pendisiplinan diri berkembang melalui representasi tindakan yang terjadi dalam interaksi sosial. Ketiga, manusia berkembang melalui transmisi budaya. Keempat, bahasa adalah alat yang paling penting. Dan terakhir, Zone of Proximal Development atau SPD adalah perbedaan antara apa yang dapat dilakukan sendiri oleh anak-anak dan apa yang dapat mereka lakukan dengan bantuan orang lain. Interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya dapat mengembangkan CPD pada anak. Implikasi teori Vygotsky bagi pembelajaran yang pertama yaitu rangka pembelajaran. Mengacu pada proses mengendalikan fitur-fitur tugas yang berada di luar kemampuan peserta didik, sehingga mereka dapat fokus menguasai tugas yang dapat mereka pahami dengan cepat. Kedua, pengajaran timbal balik yang melibatkan dialog interaktif antara guru dan kelompok kecil siswa. Ketiga, kolaborasi dengan teman sebaya. Merujuk pada Slavin, penelitian menunjukkan bahwa kelompok yang kooperatif apabila setiap siswa menetapkan tanggung jawab dan semua anggota harus mencapai kompetensi. Terakhir, magang mengacu pada proses di mana pemula bekerja sama dengan para ahli dalam kegiatan terkait pekerjaan bersama. Oke, next slide. Beberapa metode pembelajaran yang cocok dengan konstruktivisme yaitu sebagai berikut. Discovery learning memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan untuk dirinya sendiri melalui pemecahan masalah. Inquiry teaching mengikuti prinsip-prinsip Socrates di mana guru memberi soal pertanyaan pada siswa. Per-assisted learning mengacu pada pembelajaran di mana rekan-rekan atau teman sebaya berfungsi sebagai agen aktif dalam proses pembelajaran. Diskusi dan debat merupakan pembelajaran yang bertujuan memperoleh pemahaman konseptual yang lebih luas atau menggali berbagai sudut pandang dari suatu topik. Reflective teaching adalah pengambilan keputusan yang bijaksana dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti siswa, proses psikologis, pembelajaran, motivasi, dan pengetahuan diri. Sekian presentasi dari kami mengenai salah satu domain belajar yaitu konstruktivisme. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.